Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ba'du faqala ta'ala فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Pemirsa, kita tentunya bersyukur kepada Allah diberikan nikmat penglihatan yang jelas, masih diberikan pendengaran yang jernih, masih diberikan kesehatan batang tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas dalam keseharian kita, dan termasuk kita masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah. Karena pasti suatu waktu nikmat kehidupan ini akan diambil oleh Allah. Kaya atau miskin pasti menemukan yang namanya kata kematian. Pintar atau tidak, pasti akan menemukan yang namanya kata kematian. Terkenal atau tidak, wanita atau laki-laki, semua pasti akan menemui kata-kata kematian. Hari ini, detik ini, kita semua diberikan kehidupan oleh Allah. Artinya inilah nikmat Allah yang terasa, yang terlupa. Kadang kita mensyukuri nikmat tersebut yang sudah diberikan Allah. Semoga nilai hidup kita akan bernilai ibadah di sisi Allah, dan mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Dan juga salawat dan salam terlimpah selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat beliau, dengan harapan agar kita, pemirsa, tidak akan dimatikan Allah sebelum bisa ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, ada kejadian yang sering kita alami di dalam rumah tangga, hal yang kecil sebenarnya. Misalkan kita menegur anak kita sendiri untuk tidak berjalan di suatu tempat itu. Nak, jangan jalan di sana, nanti kamu akan tergelincir. 4-5 kali nasihat itu kita sampaikan, anak itu tetap bersikeras, tidak mengindahkan peringatan kita sehingga berjalan di tempat yang dikhawatirkan ia tergelincir. Nah, kenapa nasihat orang tua ini tidak ditaati oleh anak? Ini sering terjadi dalam hidup bermasyarakat, dalam bertetangga, dan dalam rumah tangga, hal yang kecil. Dikarenakan anak itu belum pengalaman berjalan di tempat yang dikhawatirkan tergelincir itu. Artinya pengalaman itu kadang-kadang jauh lebih kuat ketimbang cuman sekedar nasihat. Ya, begini, puasa itu bukan hanya sekedar nasihat, tapi bentuk pengalaman yang diberikan Allah kepada kita selaku orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena dari puasa ini banyak pelajaran. Yang pertama, kita dapat pelajaran lapar. Jarang-jarang di luar Ramadan kita lapar. Yang kedua, kita dapat pelajaran haus. Jarang-jarang di luar Ramadan kita haus. Ya, bagaimana orang lapar, bagaimana orang haus, itu dirasakan dengan bentuk pengalaman. Lalu emosi tidak stabil. Karena memang orang lagi lapar itu emosinya tidak stabil, tidurnya kurang, itu ya memang seperti itu. Karena kita ini mudah memarahi, tapi tidak mudah memahami. Mudah menyalahkan, tapi susah untuk dipersalahkan.
Kadang-kadang kita mengaku salah. Sebenarnya kita salah, tapi malu mengakui kesalahan kita. Lalu ingin menutupi kesalahan, lalu melakukan pelampiasan kepada orang lain. Artinya, terkadang orang marah itu yang susah begini. Kalau sudah salah marah, ini bahaya. Sudah salah marah. Lalu ingin menutupi kesalahannya dengan marahnya. Nah, orang kalau suka memarahi itu pasti tidak sanggup dimarahi. Orang kalau suka menghina itu rata-rata tidak suka dihina. Nah, artinya kita ini kurang memahami diri kita sendiri. Kita terlalu banyak menyalahkan orang lain. Nah, inilah bentuk pengalaman yang diberikan Allah kepada jiwa kita. Artinya pandai menghargai orang lain. Jangan minta hormati kalau kita tidak pernah, maksud kami, menghormati orang lain. Kita kan ingin dimuliakan, ingin dihormati, tapi tidak pernah mau memuliakan dan menghormati orang lain. Ini kan lucu. Makanya orang cemberut tuh tidak suka dikasih cemberut. Nah, kita kan suka dikasih senyum, tapi kita sendiri tidak pernah senyum-senyum. Nah, inilah bentuk pengalaman yang diberikan Allah selama Ramadan. Lapar tidak nikmat, haus tidak lezat. Artinya kita disuruh untuk introspeksi diri. Nah, inilah pengalaman puasa, lapar tidak nikmat, haus tidak lezat. Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftari, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang puasa itu memiliki dua kebahagiaan. Satu ketika berbuka, dan yang kedua ketika bertemu dengan Tuhannya. Nah, yang berikut dari pengalaman ibadah Ramadan. Jadi ini pengalaman tadi ya. Yang kedua, ibadah Ramadan itu yang kita laksanakan ini jelas-jelas bahwasanya kondisi kita sekarang ini ya namanya juga pandemik, seluruh dunia terkena wabah COVID-19, coronavirus. D-nya itu singkatan bahasa Inggris penyakit 19 tahun 2019. Artinya kita selama ini dimanjakan. Pertama, kita kan memasuki penjajahan Android. Apa aja belinya di HP. Komunikasi kita lewat HP. Beli makanan lewat HP. Beli tiket lewat HP. Beli baju, ya semua lewat online. Andai kejadian yang seperti kasus sekarang ini terjadi mundur 20 tahun yang lewat, itu susahnya minta ampun. Karena kita belum ada online-onlinean. Nah, inilah mungkin karena kita dimanjakan oleh online, Allah berikan hikmah. Tapi semoga penyakit ini, wabah ini segera untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, ambil hikmah. Karena begini, yang indah itu dalam hidup, memandang orang lain pandangan penuh dengan hakikat. Kalau memandang yang berkenaan dengan tanggung jawab diri, pandanglah dengan syariat. Itu yang indah hidup. Sehingga melahirkan rendah hati. Ambil contoh begini. Lihat anak orang lain berbuat maksiat. Fikirkan, pandang, ambil hikmah. Hikmahnya apa? Mungkin Allah memberikan contoh kepada diriku. Anakku jangan berlaku maksiat. Begitu anak kita maksiat, jangan ambil hikmah syariat bahwa maksiat itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi indahnya begini. Kita ambil hikmah dari sebuah kejadian. Bisa jadi sebuah ujian itu adalah nikmat yang disembunyikan Allah. Itu semoga itu yang terjadi. Karena banyak orang dapat nikmat, itu justru bukan nikmat yang didapat. Nikmat itu belum tentu membawa nikmat. Hujan, itu nikmat, tapi belum tentu itu nikmat. Mengapa? Kalau hujan 2 bulan berturut-turut, itu bukan nikmat, bukan rahmat. Itu bala. Duit itu nikmat. Tapi duit itu bukan berarti rahmat. Buktinya apa? Kenapa dirampok orang? Habis itu dibunuh orang? Karena punya duit. Nah, artinya duit itu bisa nikmat bisa menjadi rahmat, bisa menjadi bencana. Ujian itu boleh jadi ini ujian adalah nikmat yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kondisi COVID-19 ini cepat segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat doa dan lain sebagainya. Nah, begini, itu kan dalam skala yang kecil.
Kalau dalam rumah tangga, karena kita nih sekarang lagi banyak di rumah nih, lagi banyak di rumah. Makanya Ramadan ini datang, ada hadis Nabi, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Cahayailah, terangilah rumah kalian itu dengan banyak membaca Al-Quran. Saya begini, simpel saja. Di rumah itu ada sarang iblis. Ada, namanya wisi. Makanya baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, berlindung aku daripada syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Itu dalil menunjukkan di wisi itu sarang iblis. Menariknya, kenapa wisi menjadi sarang iblis? Karena di wisi tidak boleh dibacakan Al-Quran. Itu kan simpel. Nah, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu sarang kegelisahan. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, itu tidak membuat tenang. Karena yang membuat rumah itu nyaman, yang membuat rumah itu enak, yang membuat rumah itu mendapat kenyamanan yang luar biasa, bukan ukurannya, bukan fasilitas yang mahal, tapi hati yang diberikan Allah kenyamanan dan keluasan. Sebesar apapun rumah, kalau hati tidak lapang, maka rumah itu terasa sempit. Makanya Rasulullah berucap apa? Baiti jannati, rumah kecilku surga. Bisa jadi di rumah yang besar ada tangis, bisa jadi di rumah yang gubuk ada tawa. Nah, inilah yang menyebabkan perhiasan kita yang luar biasa. Apa? Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Selama Ramadan kita kan lagi kondisi banyak di rumah nih. Nah, selama Ramadan boleh jadi Allah memberikan pengalaman kita banyak di rumah apa? Boleh jadi agar supaya kita banyak membaca Al-Quran. Karena orang yang baca Al-Quran itu insya Allah kampung akan diberikan berkah dan rahmat oleh Allah. Nah, inilah kondisi Ramadan yang saat ini kita banyak di rumah. Tentunya kita lebih banyak membaca Al-Quran. Karena tadi bikin rumah itu besar adalah hati. Nah, kemudian saya pernah, bahkan sering kali itu ceramah di sebuah lembaga pemasyarakatan. Kan lembaga pemasyarakatan itu rumahnya besar. Ya, serba gratis lah di sana, mungkin pakaian apa segala makan juga dijamin pemerintah. Ada dua makhluk, ada dua jenis, ada dua kelompok manusia yang berbeda yang ada di lembaga pemasyarakatan. Satu, ya, orang yang kepengen keluar. Yang kedua, orang yang tidak kepengen keluar. Siapa orang yang kepengen keluar? Dulu disebut narapidana. Sekarang disebut masyarakat binaan namanya. Nah, siapa orang yang kepengen keluar? Orang yang bersalah, yang tidak mendapat ridha pemerintah. Siapa yang tidak kepengen keluar? Pegawai penjara. Bedanya di mana? Ridha. Yang satu kepengen keluar, narapidana atau masyarakat binaan sekarang disebut. Yang satu tidak kepengen keluar, pegawai lembaga pemasyarakatan. Dua jenis manusia berbeda. Yang satu mendapat ridha pemerintah, yang satu tidak mendapat ridha pemerintah. Nah, menariknya di sini apa? Nah, saya contohkan begini. Orang kalau beribadah tidak menjamin kaya. Siapa bilang? Banyak orang kaya yang tidak sholat. Banyak orang kaya yang tidak puasa. Orang kalau rajin baca Quran, baca sholawat, tidak menjamin orang itu hidup kaya. Buktinya imam-imam masjid di tempat kita kan, para kaum-kaum masjid dan lain sebagainya tidak kaya mereka. Orang kalau beribadah tidak menjamin kaya, tapi menjamin dengan ibadatul ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha dengan hidup kita nyaman. Semiskin apapun orang. Tapi kalau Allah tidak ridha dengan hidup kita, sekaya apapun orang itu, tambah kaya, tambah gelisah. Nah, yang kita cari dari ibadah inilah keridhaan Allah. Nah, ini selama bulan Ramadan, ya jangankan ridha Allah, kita pulang saja ke rumah, kalau istri cemberut, Pak, rumah besar akan terasa sempit. Kita pulang saja, kalau istri dan anak-anak kita suka, rumah yang kecil akan terasa lapang. Kenapa? Karena ridha. Ini belum Allah yang ridha. Makanya
Allah itu kalau meridai kita, semiskin apapun hidup kita, insya Allah kita akan mendapat kenyamanan, ketenangan di dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir mungkin yang ingin kami sampaikan, bahwa sebentar waktu lagi kita setelah Ramadan tentunya ada sisi yang di masyarakat kita dengan ibadah zakat, kemudian lagi berlebaran dan lain sebagainya. Menarik memang bahwa setiap kita pulang kampung itu kan semangat berbaginya luar biasa. Kasih ini, kasih ini, kasih ini. Begini pemirsa, sesuaikan gaya dengan isi dompet. Sesuaikan penampilan dengan kemampuan. Ini maaf, nih sering terjadi. Begitu mudik, penampilan kita seperti orang kaya, sehingga tercuci otak orang kampung. Sukses banget ini orang di Banjarmasin, kan seperti itu. Karena kita ini sejujurnya makhluk topeng. Topeng itu begini, pura-pura baik padahal tidak baik, pura-pura kaya padahal kan tidak kaya. Jadi usahakan untuk yang sederhana itu seperti itu. Artinya sederhana itu menampilkan diri kita apa adanya. Contoh begini. Dulu saya ingat masa 30 tahun lewat, orang-orang bilang kalau nikah di Jazirah Arab atau di Timur Tengah itu mahal, makanya susah nikah. Kali susah kawin. Sekarang Banjarmasin, waduh, kalau punya uang 50 juta ketar-ketir dah kalau untuk kawin. Ya kan? Nah, ini tanpa terasa. Nah, jadi artinya apa namanya? Ya kalau orang kaya sih nggak masalah pengantinannya berapa jiwa pun dia habis duit, tapi kita penampilan kita, perkawinan kita nih, kayak saya contohkan ke perkawinan ya, pernikahan. Berbuatlah seperti apa yang kita mampu. Jangan berbuat seperti orang lain, bahaya sudah. Orang lain itu ya punya duit banyak, kalau kita kan nggak punya duit. Kita maksa-maksa untuk berpenampilan seperti orang lain. Orang lain banyak duit, sedang kita kan ngutang melulu. Nah, inilah salah satu di antaranya, apa namanya, kalaupun kondisinya ini tahun ini mungkin tidak bisa mudik ya. Nah, tidak bisa mudik, pulang kampung dikarenakan kondisi COVID-19. Tapi ini gambaran bagi kita untuk berpenampilan apa adanya. Bukan seadanya ya, apa adanya. Agar supaya hati kita lapang, hati kita nyaman. Karena seberapa kuat sih pujian manusia terhadap kita. Manusia kalau melihat kita mobil, padahal mobil rental tuh. Nah, manusia kan lihat kita di kampung, wah dia sukses, mobilnya baru. Seberapa kuat sih pujian orang kepada kita? Mampu enggak dia membantu membayarkan mobil rental itu? Tidak kan? Berpenampilan apa adanya, karena kita menuntut keridhaan Allah, bukan minta nilai kepada manusia. Ini sebenarnya penyakit ya. Ini sebenarnya penyakit orang-orang sekarang. Nah, sebagai penutup dari apa yang kita ini kan, dan mungkin sudah banyak penceramah lain, guru-guru kita yang memberikan apa namanya ceramah di YouTube Sabilal Muhtadin ini. Dulu namanya ceramah, sekarang ganti nama tausiah gitu. Ini mungkin perbedaan bahasa-bahasa saja. Nah, dari kita tarik kesimpulan, ternyata ini kondisi kita lapar. Tapi lapar itu menjadi nikmat. Nah, begini. Kita minum secangkir kopi, ya. Ini kopi. Saya beberapa kali, karena suka juga dengan minum kopi, itu saya berapa kali mencoba minum kopi di sini, tempat ini. Ternyata kopi bagi pecandu kopi yang punya sensasi dan agak mahal harganya itu adalah kopi yang pahit. Sekali lagi saya ulang, kopi yang mahal harganya dan punya kelezatan serta sensasi bagi pecandu kopi, asalkan orang sering minum kopi ya, itu adalah kopi yang agak sedikit pahit. Kenapa? Karena kopi itu takdirnya pahit. Walaupun dikasih pemanis, tetap pahit. Kalau dikasih gula, kopi itu manis, cuman 1 sendok langsung manis, itu saya curiga kopi itu nggak asli.
Kopi yang asli, ditambah gula sekalipun, dikasih pemanis dengan gula itu tetap pahit. Karena takdir kopi memang pahit. Nah, begini. Hidup manusia ini kan ditakdirkan ujian. Jadi, ujian itu adalah takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sehingga kita menikmati ujian itu seakan sensasi bagi kehidupan kita. Hambar kalau hidup tanpa ujian. Nah, sama dengan rasanya lapar ini menjadi nikmat, sensasi. Makanya jangan cari-cari bagaimana sih supaya puasa tidak lapar. Ya, sensasinya puasa itu lapar. Merasakan lapar, oh beginikah rasanya lapar. Itulah sensasi puasa. Nah, sensasinya, mahalnya sebuah kopi itu adalah pahit. Makin pahit, makin mahal. Nah, makanya Nabi Rasul itu mendapat ujian yang besar-besar. Kenapa? Karena itulah sensasi dalam kehidupan. Nah, begini. Inilah sebuah sensasi, artinya lapar itu nikmat. Orang mancing juga itu terasa nikmat, padahal hasilnya tidak seberapa dikarenakan mahabbah kita, cinta kita. Lasta tara aiban dzil wuddi wal ikha. Tidak sedikit pun engkau merasakan atau melihat keaiban kalau sudah itu jadikan saudara, jadikan cinta. Karena itulah kita mencintai Allah dan Rasul sehingga lapar itu terasa nikmat. Cinta mampu mengalahkan logika apapun. Tapi ingat, kita berpuasa karena cinta kepada Allah. Ada yang mampu mengalahkan cinta, rasa nyaman kita dalam beribadah kepada Allah. Nah, itu mungkin anak muda ngerti yang nonton ya. Rasa nyaman itu mengalahkan cinta udah. Rasa nyaman itu mengalahkan cinta. Artinya begini. Kita nyaman dalam beribadah dan ibadah ini kita yang memerlukan ibadah, bukan. Artinya ibadah yang memerlukan kita tidak, sangat tidak. Cobalah dengan berpuasa ini kita merasa kita memerlukan orang lain, bukan orang lain memerlukan kita. Sehingga kita jauh dari kesombongan dan hati dinyamankan oleh Allah. Mudah-mudahan kondisi terkini dari pandemik artinya internasional seluruh dunia melanda COVID-19 coronavirus, penyakit yang terbit yang ada di 2019 ini cepat segera diangkat oleh Allah. Dengan kondisi ini kita terima karena kita ridha akan ketentuan yang diberikan oleh Allah. Tapi kita tetap berusaha dan berikhtiar. Semoga dengan kondisi ini menjadikan hikmah bagi kita. Banyak yang kita ambil hikmah. Semoga ujian ini adalah nikmat yang disembunyikan oleh Allah bagi kehidupan kita. Dan dengan puasa, ibadah puasa ini menjadikan hidup kita tenang, rumah tangga kita bahagia, bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Maaf yang kurang berkenan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.